Nah, kalau memang bisa, itu nutrisi yang kita pakai itu bisa untuk semua jenis tanaman, baik itu yang melon bernet ataupun tidak. Nah, itu yang sulit di situ, Mas. Tantangannya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman melon di dalam greenhouse. Ini merupakan video kami beberapa waktu lalu yang mengupas tentang kiat sukses budidaya tanaman melon di dalam greenhouse. Di video ini akan coba kita bahas tentang pahit manisnya budidaya dalam greenhouse, kemudian keuntungannya seperti apa, kemudian cara perawatannya seperti apa, kemudian perbandingan di musim kemarau dan musim penghujan apakah ada bedanya, kemudian setiap satu musim itu mampu dilakukan berapa kali, kemudian biaya yang perlu kita keluarkan berapa, sampai potensi hasilnya seperti apa. Dan yang tidak kalah penting akan coba kita bahas terkait saluran irigasinya untuk memelihara supaya irigasinya ini tetap bisa awet, kemudian penyebarannya itu bisa stabil. Kemudian terkait dengan metode pemasarannya, kira-kira permasalahan-permasalahan dalam budidaya melon premium untuk pemasarannya itu seperti apa, karena kemarin banyak ditanyakan. Insya Allah videonya akan kita bahas secara tuntas di video ini. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk pada inti videonya, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini atau di kolom deskripsi. Itu adalah pemenang giveaway video yang kemarin, dan silahkan untuk teman-teman yang kami tetapkan sebagai pemenang, silahkan menghubungi kontak admin yang telah kami sediakan. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, silahkan coba lagi. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal meninggalkan komentar di kolom komentar sini seputar pengalamannya mengikuti Mitra Bertani, bisa berupa pengalaman, kritik, atau saran demi kemajuan Mitra Bertani di masa mendatang. Pemenangnya akan kami pilih secara acak dan akan mendapatkan hadiah kaos eksklusif tanpa biaya spesial pun. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya tinggal di Dusun Pagutan, Kopen, Kecamatan Jatipurno. Saya budidaya tanaman melon tuh awal belajar tuh 2020, 2019, 2020. Saya memilih budidaya tanaman di dalam greenhouse. Yang pertama itu kita bisa meminimalisir serangan hama dan penyakit. Yang keduanya kita bisa menanam tanaman melon tidak mengenal musim. Pengaruhnya di musim penghujan pada saat seperti ini itu untuk proses pembesaran buah agak lama, terus masa panen juga agak mundur. Untuk penyiraman sendiri itu tidak bisa maksimal seperti pada saat musim kemarau, karena kita harus sering-sering cek lokasi ke lapangan. Kalau nanti polybagnya sampai tumpah meluber, ya kita hentikan penyiraman. Kalau konsentrasi siraman kita kurangi, terus kalau untuk kepekatan ppm tetap, cuma saya bantu dengan spraynya, itu spraynya agak kuat, terutama unsur P dan K-nya, dan mikro. Di samping itu nanti seminggu sekali pada saat proses pembentukan net kita spray juga kalsium. Yang saya jaga itu kita lakukan pemberian nutrisi via daun, dari daun. Untuk merawat sistem saluran irigasi itu saya untuk ppm-nya itu selalu kita kontrol. Jumlah ppm itu mengikuti usia tanaman, dan kemudian kita selalu cek di lapangan jika ada penyumbatan dalam drip emitternya, kita bersihkan yang tersumbat, terus kita pasang kembali. Kemudian perawatan setiap minggu itu nanti kita lakukan flushing air bersih tanpa nutrisi. Jadi setiap
jalur instalasi, keran-kerannya kita buka satu persatu untuk buang semua deposit, endapan, nutrisi yang tersimpan di dalam selang irigasi. Terus kemudian untuk pemberian nutrisi sendiri yang selalu saya jaga itu, kalau pemberian nutrisi saya maksimalkan di waktu pagi hari. Untuk siang hari sendiri saya kurangi untuk dosis ppm-nya di nutrisi, bahkan saya hanya gunakan air baku biasa. Kalau kendala penyumbatan tetap ada. Lah itulah fungsinya kita tuh selalu cek kondisi tanaman pada saat jam 9 atau jam 10, pada saat matahari mulai terik. Nah itu kan nanti kelihatan kalau seumpamanya ada penyumbatan, maka tanaman itu akan terindikasi layu atau apa. Nanti itu kita cek di drip emitternya ada tersumbat atau tidak. Kalau memang tidak tersumbat, berarti si tanaman ini bermasalah. Nah terus kita kontrol juga untuk polybagnya. Kita bisa pegang kondisi polybag, kalau dia terasa ringan atau ini kan kelihatan mas, kalau terlalu berat berarti bagus untuk pengairannya masuk semua. Kalau ringan kan berarti ada penyumbatan di drip emitternya mas. Kita harus selalu keliling aja di lapangan. Kalau di media ya, untuk yang paling bagus kalau menurut saya ya Cocovid. Kalau menurut saya, nggak tahu kalau mungkin teman-teman lain banyak juga yang menggunakan selain Cocovid. Tapi kalau saya ya cocoknya ya di Cocovid, lebih mudah. Pertimbangannya ya kalau Cocovid ini kan kalau kita mau pakai berulang-ulang bisa. Tinggal kita cuci, kita sterilkan kembali, lalu kita pakai. Lebih murah lah. Kalau kita bisa pakai 4-5 kali bahkan lebih, itu kan nanti cost-nya jatuhnya lebih murah. Media tanam yang sudah dipakai itu nanti pangkal pohonnya ini, untuk bagian pangkal ini nanti kita cabut akar yang besarnya. Nah untuk yang serabutnya nanti kita gemburkan aja dengan pakai alat. Setelah itu kita cuci air baku biasa, lah kemudian kita sterilisasi, terus itu udah siap kita untuk lakukan tanam kembali. Kalau untuk nutrisi abemik, ini saya lakukan meracik sendiri. Keuntungannya yang pertama harga lebih murah. Nah, itu yang utama. Terus yang keduanya kita bisa menonjolkan salah satu unsur atau 2 atau 3 unsur yang ingin kita tonjolkan ke tanaman. Nah, itu nanti kita lihat perkembangannya, tanamannya seperti apa, buahnya seperti apa. Nah, itu nanti ada unsur apa yang kira-kira terlalu berlebih atau kurang. Nah, itu nanti bisa kita lakukan perubahan pada saat kita meracik nutrisinya, Mas. Kelemahannya itu ya kita pusing, Mas. Mau pusing, mau mikir, dalam artian kita mencari komposisi nutrisi yang pas buat tanaman atau bahkan buat semua tanaman, itu yang sulit. Kadang-kadang kita ketemu nutrisi untuk tanaman A, ini cocok, tapi belum tentu cocok dengan jenis tanaman B. Sama-sama melon. Nah, itu repotnya di situ, Mas. Jadi, kalau memang bisa, itu nutrisi yang kita pakai itu bisa untuk semua jenis tanaman, baik itu yang melon bernet ataupun tidak. Nah, itu yang sulit di situ, Mas. Tantangannya di situ. Idealnya disisakan berapa buah? Kalau sebenarnya yang bagus 1, Mas. Yang bagus itu 1. Nah, kalau memang kita bisa buahkan 1 tanaman, dibuahkan 2, itu lebih bagus. Kalau hasilnya pun buahnya itu bagus, yaitu berarti nutrisi kita memang bagus yang kita berikan. Selain nutrisi racikan abemik yang kita berikan, kita juga bantu spray, baik itu makro maupun mikro. Kita bantu spray juga, Mas. Untuk pengurangan daun bawah, saya biasanya, Mas, ya itu lakukan di usia 55 hari. Nah, itu saya mulai lakukan pengurangan daun bawah. Itu daun yang dikurangi kira-kira 9-8 daun dari bawah. Itu saya kurangi supaya buahnya nanti lebih manis, nutrisinya lebih masuk ke buah itu. Kalau terlalu dini, tanaman udah dikurangi daun bawahnya, otomatis proses fotosintesisnya akan menjadi nggak maksimal, Mas. Jadi buah tuh untuk besar tuh agak kesulitan. Nah, kalau bisa ya untuk tanaman seperti ini ya daunnya jangan sampai rusak atau jangan sampai dibuang dulu. Biarkan buah ini besar secara maksimal, kira-kira sudah dapat bobot yang pas. Nah, baru usia 55 atau 60 baru kita kurangi daun bawahnya.
Umur berapa? Kira-kira kisaran ya, kisaran itu 70 sampai 75 HST. Nanti kita lakukan test break juga, terus kita lihat kondisi tanaman, kondisi buahnya, udah ada ciri-cirinya atau belum. Kalau memang sudah ada ciri-ciri buah tuh matang, masak ya, baru kita lakukan test break. Untuk pemasaran melon premium kalau di sini Mas ya alhamdulillah itu agak mudah, karena untuk kebutuhan melon sendiri itu untuk melon premium itu begitu nanti ada kabar hari H mau panen, itu biasanya orang-orang sebelum hari H buah itu sudah terpesan semua, dan pada saat hari H kadang-kadang udah mau habis gitu Mas. Langsung ke konsumen datang sendiri, mereka sama teman atau keluarga ke greenhouse, mereka petik sendiri. Nah, awal pemasaran mungkin ini Mas ya, orang tuh penasaran dulu. Mereka melihat itu bangunan apa gitu kan, kok putih semua, itu dindingnya putih. Nah, lama-lama saya kasih spanduk, oh bahwasannya ini tanaman melon greenhouse. Terus kita lakukan juga, kita panggil tokoh-tokoh masyarakat seperti dinas pertanian atau dari dinas-dinas kesehatan untuk datang ke sini melihat-lihat. Terus mereka nanti lakukan foto-foto selfie, terus dibuat status. Nah, dari mereka inilah masyarakat menjadi tahu, Mas, bahwasanya di sini tuh ada melon premium. Nggak pernah saya melakukan pemasaran tuh, nggak pernah. Mau nanti ada sendiri yang teman-teman yang datang terus foto-foto, mereka bikin status di WA maupun di sosial media, nanti semua akan menyebar dan mereka akan tahu. Untuk di greenhouse karya tani sendiri itu ya ada Mas, dari anak-anak murid di SMP negeri itu ada juga datang ke sini terus untuk mereka belajar tentang pertanian, terus teman-teman juga, terus masyarakat juga ada yang datang ke sini untuk bertanya bagaimana cara budidaya melon premium. Ya keuntungannya ya yang jelas melon yang kita tanam itu bisa terjual habis, terus kita bisa dapatkan ya ada kelebihan. Kalau di greenhouse ini ukuran 30 kali 20, itu dulu saya habiskan biaya kisaran 170-an. Kemudian untuk jumlah populasinya untuk saat ini saya bisa masuk 1.500-an tanaman, kurang lebih seperti segitu. Terus untuk hasil yang saya dapat sekali panen itu kalau per pohon kita bisa targetkan 2 kilo dengan harga 20.000, berarti 20.000 dikalikan 1.500 pohon lalu dikali 2. Niku Mas hasil yang saya dapat. Untuk melon sendiri untuk karya tani itu punya 2 greenhouse. Nah, satu greenhouse lagi itu ada teman yang ingin belajar untuk budidaya melon hidroponik. Nah, kebetulan saya juga lakukan pendampingan di sana. Nah, untuk masa tanam dan masa panen itu kita jarak dari ketiga greenhouse ini setiap 1 bulan. Nah, itu. Jadi bulan ini panen, nah yang greenhouse yang kedua itu mulai tanam. Nanti yang greenhouse ketiga pada saat yang ini sudah mau pembesaran buah, ini baru mulai tanam. Gitu terus Mas. Kalau saat ini yang sudah saya alami dalam 1 tahun ini 4 kali Mas yang saya lakukan ini, yang saya jalani saat ini 4 kali masa tanam sudah. Untuk jasa pembuatan greenhouse, awal-awal dulu saya menggunakan vendor Mas, awal-awal. Untuk pembuatan greenhouse sendiri, kebetulan kita juga punya tim dan kita punya alat-alat untuk membuat greenhouse. Nah, untuk greenhouse yang kedua itu dikerjakan oleh tim kita sendiri. Untuk sistem irigasinya sendiri yang ini saat ini untuk di greenhouse karya tani ini saya yang setting Mas dari awal sampai selesai. Untuk teman-teman yang ingin belajar budidaya melon hidroponik, saya persilahkan datang ke greenhouse karya tani mandiri, saya persilahkan monggo. Waktu terbuka untuk teman-teman sekalian. Kalau untuk spray untuk pada saat musim penghujan ini untuk menjaga daun agar tetap kuat, batang tetap kokoh Mas, saya lakukan penyempraian kalium yang tinggi Mas. Jadi selain kalium tuh saya masukkan fosfat, terus fungisida dan mikromajemuk Mas. Kalau untuk kalsium sendiri itu saya lakukan penyempraian terpisah tunggal Mas. Niku.
Itu penyempraiannya 1 minggu mungkin bisa saya lakukan untuk musim saat ini yang tiap hari hujan itu seminggu 2 kali Mas untuk spray kalium. Itu sampai umur kira-kira ya 45 ST itu saya lakukan penyempraian itu. Jika kondisi cuaca seperti ini. Nah gitu, karena kalau kita maksimalin nutrisi via bawah itu nggak bakalan terserap, justru malah polybag ini malah luber siraman nutrisinya Mas, sayang. Jadi saya lakukan spray via atas. Alhamdulillah yang saya lakukan saat ini belum ada buah pecah. Jadi untuk nutrisi bawah itu saya berikan pagi 2 kali, kemudian sore hari 2 kali. Untuk menjaga buah supaya tidak pecah sendiri pada saat fase generatif di nutrisi AB Mix saya kebetulan untuk kalsium sudah mencukupi untuk menjaga buah agar tidak pecah pada saat kita spray isi kalium di via daun. Kalau untuk ZPT sendiri ada Mas, tetap ada. Saya gunakan L-Top itu berbahan ZPT, gibrelin, dan sitokinin. Itu saya pakai. Itu saya pakai 2 kali Mas. Kebetulan di Greenhouse Karya Tani ini dari awal untuk setting irigasi saya lakukan saya sendiri. Jadi untuk tandon nutrisi sendiri di sana itu setelah melewati pompa, kadang-kadang kan untuk teman-teman petani sekalian dia untuk menghemat pipa irigasi. Jadi dia inputnya itu langsung dari pinggir Mas. Dari pinggir baru nanti lari ke jalur tanaman. Nah kalau saya enggak, dari tandon masuk pompa terus saya diambil di tengah-tengah Mas. Tengah-tengah itu baru saya T di sana. Baru nanti dibagi ke kanan kiri, baru nanti ke jalur. Jadi kalau di pinggir langsung input air nutrisi itu di pinggir, nanti yang sebelah sini biasanya atau sebelah sini dia akan mengalami kurang untuk volume airnya. Apabila kita menggunakan drip emitter yang maksudnya yang tidak bermerek ya Mas ya, seperti drip emitter yang murah. Itu kan begitu ada tekanan yang agak besar, nah disitulah air nutrisi itu mengalir agak banyak. Berbeda halnya dengan kita menggunakan drip emitter yang memang sudah punya merek seperti Refulis dan lain-lain. Itu sih Mas, kalau saya untuk jalur instalasi saya ambil di tengah dulu Mas. Nah di tengah itu pun saya naikkan dulu ke atas, baru saya kasih air vacuum breaker, baru saya turunkan lagi, baru saya bagi di bagian tengah. Baru nanti air itu ngalir di kanan kiri, baru masuk ke jalur instalasi. Kadang-kadang kan ada kasus di teman-teman itu, ini pompa ndak hidup, tapi kok air tandon kok berkurang terus. Nah itu karena kadang-kadang dia ada di drip emitter ini seperti ada karena daya gravitasi. Jadi air di tandon itu terhisap terus walaupun pompa itu ndak dihidupkan. Makanya saya antisipasi paralon itu saya naikkan dulu, baru saya turunkan kembali, baru saya bagi ke jalur irigasi. Untuk tanaman sendiri itu biayanya ya dari mulai tanam. Dari mulai tanam itu kisaran 12.000 per pohon Mas nih. Itu dari benih, listrik, tenaga kerja, pupuk, obat-obatan. COVID ini kita mungkin awal aja sih Mas, untuk yang kedua, ketiga, dan keempat ini kita masih bisa pakai yang lama. Kalaupun nanti ada penyusutan itu sekitar 10 atau 20%, mungkin itu hanya penambahan sedikit aja sih Mas niku untuk COVID sendiri. Terus kalau untuk polybag putih ini mungkin 2 kali pakai itu masih kuat. Kalau untuk ketiga kalinya mungkin ya gitu kita bantu isolasi mungkin kalau ada yang robek. Nah untuk kedepannya mungkin untuk polybag sendiri saya sudah pesen custom ya Mas ya, planter bag bahannya seperti untuk tanaman untuk tambulan pot itu. Saya pakai itu dengan ukuran persis sama seperti polybag putih ini. Mungkin itu nanti untuk menghemat cost juga. Kita kalah di awal tapi nanti untuk di belakang kemudiannya kita lebih bisa pakai berkali-kali. Pesan untuk teman-teman ya, untuk budidaya tanaman melon ataupun tanaman apa saja di dalam greenhouse, pesan saya ya tetap semangat, jangan mudah putus asa. Kalaupun kita temui kegagalan, kita belajar dari kegagalan itu sendiri, kita perbaiki kesalahan kita, tetap kita selalu mencari referensi agar lebih baik lagi. Kalau
enaknya sih ya belajar dulu untuk teorinya belajar dulu, setelah itu kita praktek langsung tapi dengan populasi yang sedikit sambil belajar trial and errornya di mana. Nah, mungkin ketika kita sudah menjiwai tanaman, terus kita sudah tahu merawat dan lain-lain sebagainya, nah baru kita bisa mulai dengan step berikutnya. Kita buat greenhouse yang lebih besar dengan populasi yang lebih banyak gitu mungkin. Dengan kita punya SOP yang udah kita pegang, nah itu mungkin kita bisa berkembang lebih baiknya di situ nanti. Baik, untuk kawan-kawan, silakan jika ingin belajar ataupun ingin sharing-sharing, saya persilakan untuk datang ataupun konsultasi via WhatsApp juga bisa. Saya persilakan. Sekian dari saya, owner Karya Tani Mandiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.